Shalom teman-teman semua. Ini jam terakhir kita di tahun ini, di semester ini. Tapi aku percaya semangat yang sama masih ada sama teman-teman semua. Dan kita sama-sama excited buat kita muji muliakan nama Tuhan. Dan kita juga mau dengar firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya aku mau bacain ayat dulu dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dari ayat ini kita diteguhkan lagi bahwa kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan dan rahmat-Nya tidak pernah habis bagi setiap kehidupan kita. Dan di masa-masa seperti ini ya aku percaya bahwa kita terus berharap sama Tuhan dan kita terus setiap hari mencari Dia karena sangat baik bagi kita untuk menanti pertolongannya Tuhan. Jadi tetap kita sama-sama kuat, sama-sama tetap semangat terus dan terus andalkan Tuhan, kasih setianya gak pernah habis bagi kehidupan kita. Sebelum kita mulai pujian penyembahan kita, sama-sama kita tutup mata kita siapkan hati kita mau kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk segala berkat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami ada sampai saat ini. Kami itu semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Tuhan hari ini kau mulai campur kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang pimpin, hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami siap untuk memuji lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita memuji Tuhan.
tapi kasih Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Di masa-masa yang mungkin gak ideal buat kehidupan kita, tapi penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan terus nyata dalam kehidupan kita. Sama-sama kita melakukan penyembahan ini. When the mountains fall and the sea turns rough, but my heart stands strong, says the Lord. When the world gets low, filled with broken hearts, but my love won't fade, says the Lord. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus,
kondisinya, apapun situasinya, Tuhan, Kau yang terus bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saudara yang mendengar sebagian dari firman-Mu, biarlah Kau yang pimpin Tuhan, hamba-Mu yang bawakan firman Tuhan, dan biarlah itu bisa merembet dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berucap syukur, haleluya, amin. Luar biasa. Shalom teman-teman, kita kembali di dalam chapel. Di bulan November ini kita mau mendengarkan firman Tuhan sebelum kita melanjutkan studi kita lagi. Ini adalah chapel yang mungkin terakhir di dalam tahun ini teman-teman. Mungkin bulan depan sudah ada perayaan Natal, tapi kita mau belajar terus teman-teman. Bulan lalu Kak Jin sudah share tentang bagaimana kita perlu merubah pikiran kita, betul ya? Dan saya sangat setuju karena banyak orang bahkan berkata teman-teman, medan peperangan sesungguhnya adalah di dalam pikiran. The real battlefield is in our mind. Ya, peperangan sebenarnya bukan di luar, tapi di dalam, di jidatmu teman-teman. Ya, jadi peperangan di dalam ini yang menentukan. Pikiran saya menentukan perkataan saya. Pikiran saya menentukan respon saya. Pikiran saya menentukan apa? Kebiasaan saya lakukan dan akhirnya apa teman-teman? Ya, kebiasaan itu akan menentukan karakter saya dan karakter itu akan menentukan masa depan saya. Nah, hari ini kalau engkau mau punya masa depan yang baik di dalam Tuhan, engkau perlu mulai perhatikan apa yang menguasai pikiranmu, teman-teman. Nah, hari ini saya mau lanjutkan, teman-teman. Dan kita mau baca dari sebuah firman Tuhan diambil dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Bunyinya kayak gini, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Teman-teman, firman Tuhan di sini berkata jelas sekali, teman-teman. Untuk kita put our attention, ya. Di sini dikatakan apa? Jangan ingat hal-hal yang dahulu. Jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Teman-teman, apa yang menguasai pikiranmu? Apa yang menjadi attentionmu, teman-teman? Ya, di sini dibilang apa? Jangan attentionmu diperhatikan kepada hal yang di masa lalu. Tentu yang Tuhan maksudkan bukan berarti teman-teman harus lupa ingatan. Enggak, teman-teman. Tapi justru teman-teman, engkau butuh jangan ya terikat dengan hal-hal dari masa lalu. Jangan engkau dibatasi dengan hal-hal yang dari masa lalu. Begitu banyak anak muda, teman-teman, dia nggak bisa mengelola tentang kisah, kejadian, perkataan, perlakuan yang terjadi sama dia di dalam masa lalu dia. Sehingga apa teman-teman? Banyak orang mengabaikannya aja dan berpikir itu bisa lewat. Nah, apakah melupakan masa lalu seperti ini? Bukan, teman-teman. Tapi engkau perlu deal dengan itu. Engkau perlu berdamai dengan itu. Sehingga apa, teman-teman? Hari ini engkau bisa melihat ada sesuatu yang baru di depan. Tapi banyak orang justru dia terus terikat dengan kejadian masa lalunya. Di dalam masa lalunya dia melihat dia sering dikatain bodoh. Dia dikatain orang miskin. Dia dikatain apa? Orang yang culun. Dia dikatain apa? Ya, mukanya mesum. Ya, nggak tahu teman-teman. Tapi waktu dia terus memperhatikan apa yang terjadi di masa lalunya, teman-teman, akhirnya apa, teman-teman? Banyak hal di dalam masa depannya itu missed out. Karena firman Tuhan berkata kayak gini, teman-teman. Lihat. Pertama dia bilang jangan ingat yang di masa lalu. Lihat. Aku, siapa aku? Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Teman-teman, hari ini dengar. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh, sesuatu yang apa? Membawa kehidupan. Tuhan memang seperti itu, karena Tuhan adalah kehidupan, teman-teman. Karena itu semua yang Dia kerjakan pasti membawa kehidupan di dalam hidup kita, ya. Dan dikatakan gini, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Teman-teman, kalau engkau perhatikan detail demi detail, ya Tuhan lagi ngomongin aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sekarang sudah tumbuh. Berarti yang Tuhan sedang kerjakan sedang berjalan, teman-teman. Ya.
Dan bahkan dikatakan hal yang baru ini adalah sesuatu yang bahkan melampaui ya hal yang mungkin, hal yang mustahil bahkan. Kan dibilang kayak gini, jalan di padang gurun teman-teman. Ya, sungai-sungai di padang belantara itu buat orang sulit sekali. Nah hari ini teman-teman, mungkin kau menghadapi situasi seperti ini. Yang kau lihat dari masa lalumu adalah engkau punya begitu banyak batasan. Nggak mungkin lah gue berubah. Ya, gue dari keluarga yang broken. Ya udah, masa depan gue pasti broken. Ya, gue memang kacau. Ya udah, hidup gue pasti kacau. Ya, pandemi kayak gini bikin hidup gue lebih kacau lagi. Gue bosen banget, mager banget. Ya, dan kau isi dengan apa? Yang kau isi dengan ya segala hobimu. Tapi teman-teman, akhirnya you miss out. Why? You miss out apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan. God is the God of restoration. Tuhan tuh sanggup memulihkan. Tuhan tuh sanggup memperbarui teman-teman. Nah kenapa hari ini mungkin kau gak mengalami seperti itu? Why? Maybe you missed out. Dan kenapa engkau miss out? Karena mungkin pikiran dan attentionmu lebih banyak kepada hal di masa lalu teman-teman. Engkau melihat ya memang hidup gue begini aja. Engkau banyak atentif kepada pekerjaan iblis dalam hidupmu. Sehingga apa? Engkau gak melihat dan engkau tidak mengetahui dan bahkan tidak mengenal kalau Tuhan sebenarnya sedang mengerjakan sesuatu yang baru di dalam hidupmu. Kakak berdoa buat teman-teman. Jangan miss out teman-teman. God is a God of restoration. Kak, pandemi kayak gini Tuhan bisa restore apa? Tuhan sanggup restore teman-teman. Oh iya bentar lagi kan emang ada vaksin. I'm not talking about vaksin. Bahkan teman-teman, waktu pandemi ini dimulai, buat saya melihat Tuhan tetap bekerja. Dan saya nggak melihat pandemi ini adalah apa? Sesuatu yang bisa menghalangi apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup saya dan melalui hidup saya. Pertanyaannya teman-teman, apakah engkau melihatnya seperti itu? Ya, God is still moving. Tuhan tetap bekerja. Apakah engkau mengenalinya? Untuk membantu teman-teman, ya, di dalam layar teman-teman akan lihat ada kuadran kehidupan. Ya, saya sebut sebagai life quadrant. Ya, ada 4 kuadran teman-teman. Sebelah kanan atas, ya, kiri atas teman-teman berarti itu ada apa? Ya, ini kuadran kehidupan ini ngomong soal apa? Ini kuadran yang memperbandingkan teman-teman. Ya, orang yang punya pengalaman masa lalu, ya, dipadukan dengan respon dia terhadap hidupnya, akan menghasilkan kehidupan seperti apa. Kuadran yang pertama menggambarkan orang yang punya pengalaman masa lalu, past experience itu negatif, tapi respon dia juga tetap negatif teman-teman. Ya, sounds familiar teman-teman. Dan di dalam tokoh Alkitab teman-teman, di Alkitab ada satu orang tokoh namanya Akan. Ya, Akan ini punya past experience negatif. How do I know? Teman-teman, kisah Akan itu di Yosua 7. Akan, arti namanya, ya kalau teman-teman baca perjanjian lama, nama itu mewakili awal dari hidupnya atau basically the whole of his or her life. Jadi Akan itu menggambarkan tentang kehidupan dia. Dan teman-teman tahu arti nama Akan itu apa? Arti nama Akan itu pembuat onar, biang kerok, sumber masalah. Nah teman-teman bayangin, kalau engkau mau punya anak, mau gak sih lo kasih nama? Ini pembuat masalah. But that's what happened with Akan. Di dalam masa lalunya dia, saya nggak ngerti kenapa dia dikasih nama gitu. Mungkin waktu orang tuanya tahu dia ada dalam kandungan, mereka sedang dalam masalah yang besar dan kehadirannya bikin masalah lebih besar lagi. Ya, maybe we don't know. But the fact is namanya Akan, pembuat onar. Past experience dia pembuat onar. Label di dalam hidup dia pembuat onar. Ini kayak gini teman-teman, lu kenalan, siapa nama lu bro? Pembuat onar. Wah, coba kira-kira kalau ada pemilihan ketua OSIS, mau nggak lu pilih nama seseorang namanya pembuat onar? Kayaknya enggak ya teman-teman. Nah tapi itu yang terjadi sama Akan. Tapi coba kita lihat respon Akan, gimana dia terhadap kehidupan dia. Responnya adalah gini teman-teman, kalau engkau baca di Yosua 7, kisah sebelumnya, itu adalah waktu orang Israel masuk ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan, dan mereka menghadapi satu kejadian, menghadapi musuh yang secara hitungan itu mustahil dikalahin.
Itu tembok Yeriko, tembok kokoh banget, temboknya luar biasa banget. Tapi you know what? Apa yang mustahil tadi, ternyata buat Tuhan gak mustahil. Makanya teman-teman, Tuhan tetap sanggup. Pandemi ini mungkin kau pikir sesuatu yang mustahil. Mustahil lah, masa depan gue baik lah segala macam. Tapi you know what? Tuhan tetap sanggup melakukannya. Orang Israel dibawa Tuhan untuk mengalami kemenangan yang luar biasa. Tapi anehnya, kemenangan ini gak mengubah akan. Respon dia tetap negatif. Respon dia apa sih kak? Negatif banget. Waktu itu orang Israel disuruh apa? Waktu udah menang, mereka nggak boleh ngejarah apapun dari kota Yeriko. Tapi apa yang akan lakuin? Akan ngambil jubah, ngambil emas, ambil perak. Dan end up-nya apa teman-teman? Orang Israel di dalam peperangan kedua jadi kalah total menghadapi lawan yang secara hitam di atas putih. Harusnya mereka gampang menangnya. But they blew it. Why? Karena Akan buat onar. Dan tahu kisah hidup Akan berakhir dengan apa? Bumi terbelah dua, dia dan seketuk keluarga ditelan sama bumi dan bumi ketutup. Wow, ironik. Itu kisah hidup yang sangat luar biasa negatif. Nah teman-teman, kuadran pertama negatif, past experience-nya, respon yang negatif, end up-nya apa? Kehidupan yang juga negatif. Saya berdoa kamu nggak terus di sini teman-teman. Nah yang kedua, kuadran kedua apa teman-teman? Past experience-nya positif, tapi respon dia negatif. Wah, ada yang kayak gini ya kak? Ada. Di dalam Alkitab ada satu tokoh namanya Absalom. Pas experience-nya positif, dia itu pangeran yang dicintai rakyat. Dia itu anak Daud. Anaknya Daud loh teman-teman. Terus dibilang apa? Dia tuh ganteng banget, gagah banget, wibawa banget, karismatik banget. Tapi tahu apa yang terjadi sama hidup dia teman-teman? Respon dia di dalam kehidupan, dia memegang dendam. Dia terluka, ya, dan dia pegangi kesalahan orang, dia marah, dia mau ambil tindakan sendiri terhadap kesalahan orang yang dia benci, dan end up-nya apa? Dia kudeta papanya, dan akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Kisah hidupnya sama sekali tidak menyenangkan. Dia yang begitu hebat, dia yang dipandang, wah ini calon penerusnya Daud. Tahu akhir hidupnya, dia nyangkut di sebuah pohon, rambutnya nyangkut di pohon, dan dia ditombak rame-rame. What a life. Past experience-nya positif. Mungkin hari ini teman-teman, engkau melihat hidupmu, engkau juga positif. Engkau mungkin dari keluarga yang cukup berada, engkau ada dalam keluarga yang cukup mengasihimu walaupun tidak sempurna. And you know what? Tidak ada orang tua yang sempurna. Ya, tapi teman-teman, responmu gimana? Jangan engkau seperti Absalom. Positif, past experience, tapi responnya negatif. End up-nya juga negatif teman-teman. Kuadran ketiga, ya, ada satu orang, ya, yang apa? Past experience-nya negatif, tapi respon di dalam hidup itu positif. Dan akhirnya apa? Kehidupan dia begitu positif. Siapa orang ini? Nanti saya akan ceritakan. Tapi kuadran keempat teman-teman, past experience-nya positif, responnya positif juga. Siapa orang yang kayak gini? Ada teman-teman. Ada orang yang hidupnya baik, mulainya dengan baik. Contoh kayak Ishak, dia anaknya Abraham, bapak segala orang beriman. Wow, luar biasa banget. Ishak juga adalah anak perjanjian, anak yang lahir dari sebuah kemustahilan. Wow, keren banget. Dan dia end up-nya dengan apa? Dia tetap positif teman-teman. Ada lagi Timotius, ada lagi Markus, ada lagi beberapa nama yang lain yang mungkin juga teman-teman, ya, punya past experience positif, tapi respon dia positif dan hidupnya positif. Teman-teman, saya berdoa itu engkau. Kalau engkau punya hidup yang sudah baik, kau mau mulai dengan baik. Sekali lagi, tidak ada yang super ideal, ya. Mungkin kau bilang, ya gue baik-baik banget. Enggak lah kak, ya emang masih kurang ideal. Enggak ada yang ideal teman-teman, ya. Tapi yang menentukan responmu. Nah, kita mau kembali ke kuadran yang ketiga teman-teman. Kenapa saya mau lebih zoom ke yang ini? Karena kebanyakan dari hidup kita yang model yang kayak gini teman-teman. Ini yang kita pengen, ya, yaitu apa? Yang past experience-nya negatif tapi responnya positif. Nah, siapa tokohnya? Ada satu orang tokoh namanya Bartimeus. Ini orang yang buta teman-teman. Kisahnya ada di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Karena waktu kita nggak akan baca semuanya, tapi sekilas aja teman-teman. Bartimeus ini dia orang yang terlahir buta dan dia sepanjang hidupnya buta, sampai akhirnya
dia ketemu dengan Tuhan Yesus, ya. Tapi menarik banget perjumpaan dia sama Tuhan Yesus, teman-teman. Karena waktu itu, waktu Tuhan Yesus datang ke dalam kotanya, lewatin jalannya, Tuhan Yesus tuh nggak datang buat dia. Sedikit beda, teman-teman. Mungkin secara cerita, Bartimeus ini kayak nggak masuk agenda utamanya Yesus buat datang ke kota itu. Ya, dibilang apa? Yesus tuh lewatin dia. Tapi tahu, teman-teman, Bartimeus punya masa lalu past experience tuh negatif. How do I know? Ya, karena dari namanya, sekali lagi, teman-teman. Nah, apa yang membuat Bartimeus berbeda? Apa yang membuat dia responnya berbeda, teman-teman? Karena yang pertama, teman-teman, dia nggak melihat dirinya korban. Korban apa sih, Kak? Namanya. Kita mau lihat. Alkitab dengan jelas mencatat gini, dia itu Bartimeus, anak si Timeus. Anak Timeus. Teman-teman tahu arti Bartimeus? Bar itu anak. Timeus ya Timeus. Berarti ini kayak diulang namanya. Ya. Nama lu siapa? Anaknya Timeus. Anaknya Timeus. Ya. Nah, sekarang kan jadi nanya, Timeus itu artinya apa? Tahu, teman-teman, arti Timeus adalah orang yang najis. Wih, serem amat berarti kan. Arti nama dia, teman-teman, itu anak si orang najis. Nah, berarti kalau ditranslate dalam artinya, teman-teman, Alkitab catat 2 kali. Kita bisa terjemahkan kayak gini. Orang buta ini adalah orang yang najis, yang bapaknya juga najis. Wah, teman-teman, saya mau tanya, kira-kira harusnya hidup dia gimana? End up-nya juga najis. Tapi tahu, Bartimeus, dia tidak mau meresponi negatif. Kenapa, teman-teman? Dia responin dengan positif. Dia responin dengan attentiveness. Ya, attentif gimana, Kak? Dia kan buta. Nah, justru itu, teman-teman. Buta nggak buta itu bukan soal attentif, bukan soal buta lahiriah, teman-teman. Karena waktu itu Bartimeus, sekali lagi, dia orang buta. Picture this, dia orang buta, dia di pinggir jalan. Yesus lewat. Yesus nggak nyamperin dia, enggak. Yesus lewat. Ya. Tapi tahu, teman-teman, telinga dia menangkap siapa yang sedang lewat ini. Hari ini, teman-teman, telinga rohanimu, mata rohanimu menangkap nggak apa yang Tuhan sedang kerjakan? Yesus sedang lewat. Yesus sang Mesias sedang lewat. Yesus sang penyembuh sedang lewat. Tuhan sedang lewat. Tuhan sedang mengerjakan hal yang baru, guys. Tapi you can miss out. Kamu bisa lewatin begitu aja. Mungkin kamu berkata, udahlah males. Ngapain juga? Udahlah percuma, lewat ya lewat aja. Kalau dia mau nyembuhin gua, dia nyembuhin gua deh. Tapi tahu, teman-teman, mental yang kayak gitu, itu adalah mental korban. Dan Bartimeus, ternyata dia melihatnya gini, gua bukan korban, gua ini buta. Gua ini bukan korban, gua cuman buta. Dan sekarang, pencipta langit dan bumi sedang lewat di depan gua. What should I do? Dan tahu apa yang si Bartimeus lakukan? Dia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru, dia teriak, dia mengejarnya, teman-teman. Teman-teman, itulah respon yang positif. Itulah respon yang tidak dibatasin. Kenapa? You attentive terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan. Mungkin hari ini, teman-teman, semua situasi di dalam hidupmu sedang berseru, apa? Udahlah, percuma, udah lu gak bakal berubah, udahlah lu akan sial, udahlah lu sekolah di TB, bentar lagi udah mau kuliah, udah gak usah perhatiin, udah cuek aja. Teman-teman, be attentive dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Ya. Orang-orang mulai bilang sama Bartimeus, udah lu diem, jangan berisik, jangan ganggu si Tuhan Yesus. Tapi tahu apa yang dia lakukan? Dia malah tambah kenceng perhatian, menaruh perhatiannya kepada dia yang sedang mengerjakan yang baru. Teman-teman, hari ini lu kayak gitu enggak? Teman-teman kayak gitu enggak? Ya betul, oke, I get it. Orang tuamu enggak ideal, I get it. Teman-temanmu enggak ideal, I get it, I know, teman-teman. Financialmu enggak ideal, tapi teman-teman, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Will you be attentive to that other than
hal-hal yang negatif ini, teman-teman. Ya. Apa yang terjadi lagi sama Bartimeus? Bartimeus akhirnya apa? Tuhan Yesus dengar dan Tuhan Yesus bilang apa? Udah panggil itu orang, ya. Nah, orang memanggil Bartimeus, kuatin hati lu, ayo lu dipanggil sama si Tuhan Yesus, ya. Dipanggil sama Tuhan Yesus. Nah, hari ini teman-teman, apa yang Bartimeus lakukan? Dia langsung berdiri dan dia meninggalkan jubahnya. Teman-teman, ini mungkin kesannya kayak apa ya, biasa aja. Tapi Alkitab tuh nggak pernah mencatat segala sesuatu dengan percuma. Kenapa dicatat seakan-akan meninggalkan jubah itu sebagai sesuatu yang detail yang penting? Karena memang penting, teman-teman. Maka itu be attentive, ya. Be attentive kepada hal yang Tuhan sedang kerjakan. Bartimeus waktu dia menanggalkan jubahnya, teman-teman tahu arti jubah untuk seorang pengemis? Waktu itu seorang pengemis, untuk dia boleh meminta sedekah, dia itu harus pakai jubah pengemis. Itu adalah jaminan hidup dia, teman-teman. Itu adalah jaminan untuk masa depan dia sebagai seorang pengemis. Kalau lu nggak pakai jubah pengemis dan lu minta-minta, lu akan ditendang, lu akan dikerjain, lu akan dihina. Tapi Bartimeus yang punya jubah itu, tahu apa yang dia lakuin? Dia tanggalkan jubah itu. Kenapa? Karena dia atentif pada hal baru yang Tuhan lagi mau kerjain. Jubah menggambarkan apa? Label-label di dalam hidup dia. Jubah menggambarkan ya identitas di dalam hidup dia. Hari ini tuh teman-teman, untuk berubah memang nggak gampang. Mungkin engkau melabel dirimu, gue mah addicted sama porn, gue mah seksual, addictionnya kenceng banget, gue itu ya kalau boleh dibilang gue maniak lah. Ya mungkin tuh label-label yang orang lain nggak tahu kau taruh di dalam hidupmu. For me, aku dulu pernah menaruh label itu di dalam hidupku. Mungkin kau juga naruh label apa? Ya gue yang akan tadi tuh, gue tuh biang kerok. Kenapa? Karena jadi biang kerok tuh keren, jadi bully tuh keren. Dan sebenarnya di dalam gue percaya lu juga, lu juga tau lah, lu nggak terlahir sebagai bully, teman. Ya. Tapi untuk berubah itu kan yang hal yang paling susah. Setuju nggak, teman-teman? Nah, tapi untuk berubah memang yang kedua, Bartimeus, dia perlu berdiri dan dia meninggalkan kenyamanannya. Teman-teman, untuk berubah memang nggak mudah. Tapi teman-teman, perubahan nggak dimulai dengan sesuatu yang tiba-tiba langsung jadi. Ya kan dia bilang di Yesaya tadi, dia bilang aku sedang melakukan hal yang baru. Itu sesuatu yang sudah tumbuh. Teman-teman, kalau melihat sesuatu yang tumbuh, pernah ini nggak nanam satu benih, besoknya tahu-tahu udah jadi batang? Kan enggak. Harus lewatin masa pertumbuhan, pelan-pelan berubah. Tapi teman-teman, hari ini bersedia nggak kamu tinggalkan kenyamananmu? Bersedia nggak kau tanggalkan kenyamananmu yang mulai berkata apa? Enggak lah, gue memang orang yang males. No, tinggalkan kenyamanan itu. Kenapa? Masa itu kenyamanan guys. Ya, karena waktu engkau mencoba sesuatu yang baru, engkau kan pasti hadepin kemungkinan akan diledekin kan. Wih, orang malas ini sekarang rajin. Dan lu terganggu sama kalimat-kalimat yang kayak gitu. Teman-teman, itu artinya lu sedang malas dengan label pemalas di dalam hidupmu. Ya, engkau sedang nyaman dengan label orang malas dalam hidupmu. Engkau butuh tinggalkan kenyamanannya. Amin, teman-teman. Nah, yang ketiga, apa yang Bartimeus lakuin, teman-teman? Ya, Bartimeus terus tekun. Dia terus tekun untuk ikut Tuhan. Nah, waktu Yesus bertemu dengan Bartimeus dan samperin dia, Yesus nanya, lu mau gua ngapain? Terus Bartimeus bilang gini, Tuhan, aku mau sembuh, aku mau melihat. Ya, dan Yesus bilang apa? Pergilah, imanmu menyelamatkan kamu. Ya, terus tahu apa yang Bartimeus lakuin? Bartimeus sembuh, habis itu dia ikut Yesus. Dia nggak pergi, teman-teman, dia malah ikut Yesus. Ya, nah teman-teman, saya mau tanya, waktu Bartimeus ketemu sama Yesus, dia sudah melihat belum? Belum. Tapi apa yang dia lakuin? Dia terus tekun ikut Yesus. Dia terus tekun. Dia terus mau ikut sama Yesus. Dia mau be attentive sama Yesus. Dia mau lihat apa yang Yesus kerjakan. Kenapa? Karena dia tahu Yesus sedang mengerjakan hal baru dalam hidup dia. Sehingga end up-nya apa, teman-teman? Bartimeus menghabiskan sisa hidupnya berada di dalam jalan-jalan Yesus. Seorang pengemis yang harusnya masa depannya adalah mati sebagai pengemis,
Tapi dia sekarang mengikut sang raja, dia mengikut sang Mesias, dia mengikut sang penyembuh. Ya, jadi hari ini teman-teman, kalau engkau melihat hidupmu kembali, attentiveness ternyata sebuah karakter yang sangat-sangat penting. Karena ternyata teman-teman, God is doing a new thing. God is restoring a lot of things. Bisa jadi Tuhan sedang melakukan hal yang sebenarnya engkau doakan, teman-teman. Tapi ternyata engkau miss. Why? Because you're not being attentive. Hari ini teman-teman, saya mau berdoa buat engkau. Saya mau berdoa supaya apapun yang menjadi past experience-mu, teman-teman, kamu bisa responin dengan positif. Engkau bisa responin dengan be attentive dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Mari hari ini kita doa sebentar. Bapak, aku berdoa buat setiap anak-anakmu di rumah. Mereka mendengarkan firman Tuhan ini. Bagaimanapun mereka melihat hidup mereka, baik itu positif maupun negatif. Hari ini aku berdoa, Tuhan tolong buka mata rohani mereka untuk mereka mulai memperhatikan. Untuk mereka mulai memperhatikan bukan hanya perkataan manusia, tapi mereka mulai memperhatikan bahwa Engkau Tuhan adalah Tuhan pemulih. You are the God of restoration. Tuhan, pagi hari ini, kalau teman-teman di rumah ada yang sedang membutuhkan restorasi di dalam kehidupannya, mungkin restorasi dalam hubungannya, mungkin pemulihan di dalam cara pandang dia, pemulihan di dalam hubungan dengan keluarga, pemulihan dengan hubungan dengan teman, pemulihan dengan dirinya yang mungkin terikat. Tuhan, aku berdoa Engkau sanggup mengerjakannya. Dan aku berdoa supaya teman-teman boleh menaruh perhatian kepada apa yang sedang Engkau kerjakan itu, sehingga bisa meresponi seperti Bartimeus, tidak lagi melihat dirinya sebagai korban, tapi mereka mulai berseru kepada Tuhan. Mereka mulai mengikut Tuhan. Mereka mulai meninggalkan kenyamanan masa lalunya, dan mereka mulai mengikut Yesus. Aku berdoa dan aku percaya Tuhan, lebih dari yang bisa kami ceritakan, kami percaya di tempat masing-masing Tuhan sedang berbicara buat setiap pribadi. Aku percaya Bapak, SMA Tunas Bangsa, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Engkau punya rencana yang luar biasa dalam hidup mereka. Dan aku berdoa agar mereka boleh mengalami rencana itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati. Amin.